Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut kebutuhan hewan kurban di daerah Sulawesi Utara surplus pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Distanak Sultra mencatat ketersediaan hewan kurban tahun ini sebanyak 10.152 ekor yang terdiri dari sapi sejumlah 7.671 ekor dan kambing sejumlah 2.481 ekor. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Distanak Sultra memastikan kebutuhan hewan kurban di wilayahnya pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini aman dan tercukupi. Distanak Sultra mencatat ketersediaan hewan kurban yang tersebar pada 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara sebanyak 10.152 ekor yang terdiri dari sapi sebanyak 7.671 ekor dan kambing 2.481 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distanak Sultra, Laode Muhammad Jabal, yang ditemui di kantornya pada Kamis 25 Mei mengatakan, tingkat kebutuhan sapi kurban tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 7.000 ekor. Ketersediaan daging atau hewan kurban kita tidak mengkhawatirkan, tapi secara menyeluruh kita surplus, bahkan daging hewan ternak kita itu nantinya ada yang keluar daerah dari provinsi, mungkin ada yang menjual ke daerah Maluku. Secara keseluruhan bahwa kebutuhan daging kurban kita di Sulawesi Tenggara cukup. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan, dari 17 kabupaten kota yang paling banyak menyuplai kebutuhan hewan kurban di Sultra ada di 7 daerah, yaitu Kabupaten Muna, Muna Barat, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, dan Kabupaten Pombana. Pemirsa, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Tarakan, Kalimantan Utara, pertumbuhan perekonomian di Kota Tarakan meningkat hingga 6,36% pada tahun 2023. Tarakan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kaltara, yakni mencapai 34%. Tarakan kini menjadi daya tarik bagi investor asing yang terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada triwulan 1 di Kota Tarakan meningkat hingga 6,36%, menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Utara. Pertumbuhan ekonomi di Kaltara mencapai 5,23%, 34% disumbangkan oleh Kota Tarakan. Jadi secara umum untuk di Provinsi Kaltara ini pertumbuhan Kota Tarakan ini yang tertinggi. Jadi kalau untuk Kalimantan Utara pertumbuhan ekonomi triwulan 1 secara year on year itu 5,23%. Nah, untuk di level kabupaten kota itu yang tertinggi adalah Kota Tarakan sebesar 6,36%. Sekretaris Daerah Tarakan Hamid Amren mengatakan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah tercapai, yakni 6%. Kalau target periode Pak Wali dulu adalah pertumbuhan ekonomi pada saat beliau dulu pertama menyampaikan visi misi adalah 8% per tahun. Apa sih perlunya pertumbuhan ekonomi? Karena dengan pertumbuhan ekonomi ada investasi, terbuka lapangan kerja. Kalau dengan terbuka lapangan kerja, maka angka pengangguran itu akan berkurang, angka pengangguran akan terserap, angka kemiskinan juga akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi Tarakan paling banyak berasal dari sektor konstruksi dan perdagangan. Pemirsa, pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan berbagai karakteristik pantai dan keindahan alamnya memang memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata.
Untuk itu, pemerintah setempat kini terus berupaya menggali potensi dan peran serta masyarakat pesisir di sepanjang jalur selatan Jawa. Pantai Pancar, Kecamatan Puger, yang dihiasi batu raksasa di pinggir pantai serta ditingkahi ombak besar, memang merupakan salah satu ikon pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain juga Pantai Getem di Kecamatan Gemukmas yang merupakan titik temu antara Muara Getem dengan laut, di mana terdapat ribuan tanaman bakau berlatar belakang Pulau Nusa Barung. Tak hanya itu, ratusan perahu nelayan yang terparkir di sepanjang Pantai Camplong Kobong dengan latar pemandangan laut juga ikut menambah potensi alam pesisir selatan, di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat terus berupaya menggandeng masyarakat untuk mengangkat potensi pariwisata di daerahnya. Mereka didorong untuk membentuk kelompok sadar wisata demi mengembangkan dan mengelola wisata alam pesisir selatan bersama badan usaha milik desa atau BUMDes. Dengan terkelolanya potensi-potensi yang ada di sepanjang pesisir selatan, Kepala Disparbud Jember, Hari Agus Triyono, meyakini akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat pesisir, tidak hanya dari penjualan tiket masuk objek wisata alam, tapi juga akan membuka peluang pengembangan usaha masyarakat nelayan seperti membuka usaha warung makan. Bisa mengangkat UMKM-nya, ya, ekonomi kreatifnya, dan tentunya juga kalau di sana ada seni budaya bisa bergerak, ya. Karena bagaimanapun pariwisata itu juga bisa mengembangkan seni budaya yang ada di sana. Hari meyakini dengan terkelolanya potensi-potensi di sepanjang pesisir selatan secara baik, maka akan berdampak positif bagi sektor pariwisata daerah, yang tentunya juga akan memicu perkembangan ekonomi yang kini telah didukung adanya jalur lintas selatan, sehingga mempermudah wisatawan menuju kawasan wisata alam di sepanjang pesisir selatan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Warga Bukit Baja Sejahtera 2, RT 19 RW 9 Kelurahan Ciwaduk Cilegon menyulap ruang terbuka hijau menjadi kebun asuhan masyarakat sehat mandiri tanaman obat keluarga atau toga sirih yang bisa dimanfaatkan warga lingkungan sekitar. Inilah kebun tanaman obat keluarga asuhan masyarakat sehat mandiri, tanaman obat keluarga sirih yang dikelola warga Bukit Baja Sejahtera, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Awalnya, apotek hidup merupakan ruang terbuka hijau, namun karena sering dijadikan tempat pembuangan puing bangunan, warga mengubahnya jadi kebun tanaman obat. Selain asri, kebun ini bisa memberikan manfaat bagi sekitar. Ini dinobatkan sebagai kebun tanaman obat keluarga terbaik di Kota Cilegon, yang setiap tanamannya dilengkapi barcode memberikan akses informasi mengenai nama dan khasiat tumbuhan. Jadi kami berharap tidak hanya Kecamatan Cilegon yang menerapkan pengembangan asmatoganya dengan baik, supaya masing-masing masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka harus mengkonsumsi tanaman obat keluarga untuk promotif dan preventif, mencegah sebelum kita sakit. Tidak perlu repot-repot kita menanyakan bila tidak ada pengurus asmatoga di sini, kita tinggal scan barcode-nya aja akan keluar dengan sendirinya. Adanya apotek hidup ini diharap bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit dengan mengonsumsi tanaman obat. Itu harapannya sehat dengan memanfaatkan tanaman toga ini kan, jadi lebih sehat sebelum ke dokter, ke rumah sakit, untuk menyadarkan warga untuk pemanfaatan tanaman toga ini. Sedikitnya ada sebanyak 113 tanaman obat yang ada di kebun ini, mulai dari daun sirih, insulin, kunyit, kencur, kumis kucing, jeruk kingkit, jahe, sereh, bunga telang, hingga daun stevia yang banyak dicari untuk membantu menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Pemirsa, pesona wisata alam Loksado yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan magnet wisata di Kalimantan Selatan.
Selain menikmati alam yang memanjakan mata, di tempat ini juga tersedia sarana petualangan rakit bambu untuk menyusuri sungai dan menikmati ribuan pohon-pohon di sekitarnya. Gemericik suara air serta desau angin di sela-sela dedaunan adalah kenyamanan yang ditawarkan oleh wisata alam Loksado yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Menyusuri aliran sungai dengan rakit bambu akan melengkapi keseruan berwisata di tempat ini. Awal mulanya rakit bambu yang juga disebut lanting pring adalah kegiatan atau sarana transportasi masyarakat di tepian sungai untuk membawa hasil alam ke pasar kandangan. Dulu jarak tempuhnya sampai 2 hari. Kini sudah tergantikan dengan adanya infrastruktur jalan yang lebih baik dan lebih cepat. Namun lanting pring tetap bertahan karena masih sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu dan diminati pula oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan susur sungai atau rafting. Apalagi kini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan kawasan ini sebagai bagian dari situs Geopark Meratus yang mengundang banyak wisatawan datang menikmati alam Loksado. Kalau yang liburan ini kadang-kadang sehari itu sampai berapa lanting? Kadang 50 lanting sehari. Sehari lah. Artinya rame ini ekonomi masyarakat. Ini mulai kapan nih? Mulai awal tahun tadi? Tahun tadi sudah mulai habis sudah mulai naik tadi ya. Utamanya hari Sabtu, hari Minggu lah. Minggu banyak banget lah. Meningkatnya kunjungan wisatawan serta bertambahnya pegiat wisata rakit bambu membuat pemerintah setempat memberikan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kepada para pemilik usaha rakit bambu. Pelatihannya itu kayak kan beri anjuran. Kalau ngomong sampai 40-50 tuh diberi anjuran, kita memberangkatkan penumpangnya supaya penumpangnya aman kan kayak gitu. Jangan sampai ada yang berbahaya. Menyusuri sungai dengan rakit bambu atau balanting pring memang sangat menantang dan berbiaya Rp300.000 untuk satu rakit bermuatan 3 orang. Namun di lokasi wisata Loksado ini, Anda juga bisa berpuas-puas bermain air, berendam, berenang, atau menyusuri sungai dengan menggunakan ban. Jika Anda tertarik, silahkan datang ke Kecamatan Loksado di kawasan Geopark Meratus, sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warna. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Khoiron adalah perajin kain blongket generasi ketiga yang sudah turun-temurun dari sang kakek sejak tahun 70-an. Sebab khawatir tidak ada yang meneruskan usahanya, Khoiron pun turut membuka pelatihan bagi warga di Kelurahan Tuan Kentang, Jakabaring, Palembang untuk belajar menenun. Blongket atau blongsong limar songket merupakan satu dari sekian banyak jenis kain tradisional khas Palembang yang dalam proses produksinya cukup rumit. Untuk membuat kain blongket dibutuhkan 10 tahapan produksi, mulai dari pewarnaan benang hingga penenunan yang biasanya membutuhkan waktu selama 18 hari. Khoiron, seorang perajin di Kelurahan Tuan Kentang, Jakabaring, Palembang, sudah turun-temurun memproduksi kain blongket dari sang kakek sejak tahun 70-an. Ia terhitung sebagai generasi ketiga di keluarganya. Khoiron tidak hanya fokus produksi, tetapi tetap memberdayakan warga sekitar untuk belajar menenun. Akhirnya kita mencetuskan program, begitulah bisa dikatakan, itu untuk mengajarkan tenun ke warga sekitar. Mengajarkan di sini bukan berarti mengajarkan biasa, tapi mengajarkan hampir seluruh proses produksi yang kita ajarkan sampai kepada manajerialnya kita ajarkan. Tujuannya agar mereka ke depan itu bisa mandiri sendiri. Menurut Khoiron, ketekunan sangat dibutuhkan bila ingin menjadi perajin kain tradisional.
Keterampilan ini cukup menjanjikan karena bisa menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Pemirsa, Kampung Kain Tuan Kentang merupakan destinasi binaan dari pemerintah Kota Palembang sebagai sentra industri kain tradisional yang berada di Kelurahan Tuan Kentang, Jakabaring, Palembang. Tempat ini sering menjadi wisata belanja bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Jika sedang berkunjung ke Palembang, jangan lupa untuk mampir ke sentra industri kampung kain tradisional di Kelurahan Tuan Kentang, Jakabaring, Palembang yang memiliki lebih dari 200 pengrajin. Di sini kita bisa berbelanja aneka kain tradisional seperti tajung, blongket atau blongsong limar songket, hingga jumputan untuk dijadikan oleh-oleh khas ibu kota Sumatera Selatan. Ketua Kelompok Pengrajin Kampung Kain Tuan Kentang, Sofian Chandra, pada Selasa 30 Mei menyebut tempat ini selalu menjadi pusat belanja kain tradisional bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Salah satu binaan Pemkot Palembang melalui Dinas Perindustrian yaitu membangun destinasi wisata, yaitu wisata belanja, wisata edukasi, ya. Terus juga ada wisata untuk pengambilan gambar foto di belakang, gitu kan. Juga di sini juga beberapa kali menjadi tempat syuting. Terus juga bagi wisatawan-wisatawan asing juga sering di sini. Setiap kreasi produk dari kain tradisional di Kampung Kain Tuan Kentang ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.